kurang baik versi Anda ya. Suaminya membatasinya menggunakan HP. Siap. Dan semua pekerjaan rumah semuanya harus dikerjakan, kalau ada yang tidak sesuai suami marah dan berkata kasar. Wah, siap. Istri dianggap ART. Waduh. Harusnya di sini disebutkan ART-nya mungkin pakai huruf besar ya. Istri dianggap art, berarti seni dong. Istri dianggap ART. Istrinya dilukis ya. Atau istrinya lukisan ya. Istri dianggap art. Semua dia yang kerjakan dan sikap terkadang terhadap anak dari istri pun kurang baik. Padahal anak dari kenapa pakai kurang baik, padahal anak dari teman saya itu anak yatim usia 4 tahun. Gimana nih? Sikap terhadap anak istri itu, oh istrinya, bentar. Berarti teman Anda ini menikah dalam keadaan bawa anak bawaan tapi anak yatim ya? Atau gimana ya? Pertanyaannya. Teman saya ingin pulang dan kembali ke rumahnya karena merasa tertekan dan capek karena diperlakukan seperti ART. Si suami otoriter serta temperamen Ustadz. Serta dalam hal uang sangat perhitungan dengan istri. Kayak kenal. Perhitungan dengan istri. Di sana sang istri tertekan dan stres. Mencoba bertahan dan berdoa suami semoga ada perubahan, tetapi dianya nggak sanggup lagi setiap hari dengar omelan suami dan tuntutan suami. Dan si istri nggak nyangka sikap suami berubah 180 derajat berbeda saat belum menikah. Iyalah, pasti. Ketika sebelum menikah kita tampilkan yang baik-baik, ya enggak? Sudah menikah aslinya keluar. Dasar laki-laki. Makanya saya nggak suka laki-laki. Laki-laki begini. Suami melarang istri pulang ke ortunya dengan alasan buat apa kesana nggak ada urusan. Apakah boleh jika si istri ingin menuntut cerai ke suami Ustadz? Apakah sesuai syar'i tuntutan tersebut? Wallahu alam bisawab, harusnya belum ya. Belum level memenuhi persyaratan Anda boleh menggugat cerai. Anda tidak bahas apakah dia meninggalkan sholat. Anda tidak bahas apakah dia main pukul. Anda tidak bahas apakah dia main judi. Anda enggak. Dia hanya berkata kurang baik, walaupun berat itu ya untuk perempuannya. Kemudian tidak menghormati istri. Istri dianggapnya sebagai ART. Belum ya. Wallahu a'lam bishawab. Anda kalau ajukan ini ke pengadilan, mungkin pengadilannya akan panjang ini. Karena ulun rasa kasusnya belum sampai level memenuhi syarat hingga kemudian akan diketuk palu, Anda akan khulu Anda atau gugat cerai Anda akan dikabulkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini solusinya, bawa wakil dari masing-masing dua keluarga. Anda bawa wakil Anda, mungkin orang tua, dia bawa wakil dia, mungkin orang tua, diobrolkan. Cari solusi terbaik. Dikonfrontir aja. Bagaimana sikap suami sebenarnya. Jika kemudian setelah itu ada perbaikan, alhamdulillah itu yang diinginkan. Jika tidak, wallahu a'lam bishawab. Karena akhlak yang buruk bisa. Akhlak yang buruk bisa menjadi satu alasan kemudian dengannya Anda menggugat cerai. Wallahu a'lam bishawab. Mempertahankan rumah tangga itu utama, lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini perlu penengah agar kemudian masalahnya bisa diselesaikan. Tapi kalau langsung gugat dari yang teman Anda ceritakan ini, harusnya belum. Apalagi saya baru dengar satu si cerita kan. Ini satu si cerita dari teman Anda doang. Kita belum dengar dari suaminya. Iya, jangan-jangan setiap saat Anda
memang pegang HP terus. Selesai serial Korea yang ini, satunya lagi. Terus serial Korea nonstop. Kita kan nggak tahu kasus itu. Ini mungkin doang. Mungkin. Karena serialnya banyak. Udah gitu murah lagi bulanannya. Ada promo lagi. Ada-ada aja. Tambahan Ustadz. Padahal Ustadz teman saya, tambahan Ustadz. Padahal Ustadz teman saya, tambahan Ustadz. Padahal Ustadz teman saya niat lurus berumah tangga. Ustadz teman saya itu gimana? Nah. Oh, koma, iya. Padahal Ustadz, harusnya komanya di sini. Teman saya niat lurus berumah tangga, berusaha menjadi istri soleha. Dia juga dilarang ke kajian serta dilarang membaca zikir pagi petang. Oh, ini udah nggak benar. Siap. Dilarang nuntut ilmu, dilarang zikir pagi petang. Kalau dilarang zikir pagi petang, jangan-jangan suaminya jelmaan jin ya. Karena ketika Anda zikir, panas ya. Allah bisa. Serta dilarang kemana-mana, harus selalu ke rumah setiap saat. Siap. Mungkin dengan alasan ini, Anda dilarang beribadah, gimana? Silakan Anda timbang-timbang. Jika ada etikat baik dari suami, mempertahankan rumah tangga akan lebih baik. Jika sampai levelnya seperti ini, maka mungkin bisa. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah level dilarang beribadah. Gimana? Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya Bu? Ini yang bisa ulun sampaikan dan bermanfaat. Bentar. Ustadz, apakah termasuk syirik kalau kita percaya perkiraan ilmuwan tentang kondisi akan terjadi kiamat internet tahun 2025? Kiamat internet tuh gimana? Gini ya, kalau sesuatu itu lebih kepada prediksi, perkiraan berdasarkan sebab-sebab tertentu, maka itu bukan syirik. Kenapa? Ada sebab-sebabnya. Ada korinahnya. Ada hal-hal yang kemudian diperkirakan dari A, B, C, dan D ini, Z-nya akan seperti ini. Ini berdasarkan ilmu berarti. Seperti perakiraan cuaca, ada ilmunya. Bukan perkara yang gaib, ada ilmunya. Maka bukan syirik. Dan ini, yakni kiamat internet. Saya nggak tahu maksudnya kiamat internet. Apakah yakni di semua data kita bobol gitu ya? Atau kemudian ada perang antara yakni hackers gitu ya, hingga hancur-hancur. Kita nggak tahu. Tapi kalau kemudian ada sebab-sebab yang melandasi pemikiran tersebut, maka ini berarti berdasarkan ilmu hingga kemudian diperkirakan. Maka bukan syirik. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari kesyirikan kepada Allah. Allah maafkan kita jika kita pernah berbuat syirik dan kita tidak tahu. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas keislaman, keimanan dan surga akhir dari kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.